Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini belajar bareng Bu Umi. Kita masuk di tema 8, lingkungan sahabat kita. Muatan IPA subtema 2 yaitu tentang faktor penyebab perubahan lingkungan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan siapkan buku paket tematik kalian yang 5H. Nah, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Ya, perubahan lingkungan dapat terjadi karena aktivitas manusia maupun karena faktor alam. Pada dasarnya, manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kegiatan manusia dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat berdampak negatif jika manusia tidak bijak dalam mengolah lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan dapat mencegah berbagai kerusakan lingkungan, punahnya berbagai makhluk hidup, dan mencegah terjadinya berbagai bencana alam. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor alam yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Di sini ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Yang pertama adalah angin. Angin menyebabkan perubahan lingkungan fisik, antara lain angin tornado dan angin puting beliung yang bersifat merusak. Angin tersebut dapat merobohkan pepohonan dan menghancurkan rumah penduduk ya. Faktor alam yang kedua adalah turunnya hujan ya. Air hujan ini sebagian air meresap ke dalam tanah dan sebagian mengalir ke permukaan tanah. Air yang mengalir di permukaan tanah akan mengikis tanah dan mengalir ke sungai. Nah, air hujan akan menghanyutkan tanah lebih banyak pada permukaan miring dibandingkan permukaan datar. Nah, faktor alam ini yang kedua, hujan dapat menyebabkan bencana tanah longsor dan juga terjadinya banjir ya, karena daerahnya kekurangan resapan air sehingga airnya tidak bisa meresap, tergenang dan akhirnya terjadi banjir. Sedangkan faktor yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan alam adalah intensitas cahaya matahari. Pada musim kemarau yang berlangsung lama, cahaya matahari bersinar terik setiap harinya. Pada panas matahari dapat menguapkan air permukaan. Akibat penguapan tersebut, permukaan tanah menjadi kering dan retak-retak, sehingga banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan. Sedangkan faktor penyebab yang keempat adalah gelombang laut. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Semakin kuat angin, semakin kuat dan tinggi gelombang laut. Gelombang laut dapat mengikis daratan sehingga mengubah bentuk garis pantai atau batu karang yang ada di tepi pantai. Pengikisan daratan di tepi pantai disebut abrasi. Nah, pengikisan daratan atau batu karang oleh air laut terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, itulah penyebab faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Dari penjelasan tadi yang sudah disebutkan, dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa jika kita tidak menjaga kelestarian sumber daya air, maka akan terjadi kekeringan pada musim kemarau dan bencana banjir pada musim hujan. Air tanah adalah
air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Sedangkan air permukaan adalah air yang tidak terserap oleh tanah. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang siklus air. Salah satu tahapan dalam siklus air adalah turunnya hujan. Air hujan yang jatuh sebagian akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, lalu menjadi air tanah. Nah, di sini dijelaskan air yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah ya. Ini air tanah dan yang satu lagi adalah air permukaan. Air tanah tadi adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Sedangkan air permukaan adalah air yang tidak teresap oleh tanah ya. Nah, air tanah ini dikelompokkan menjadi dua. Ada air tanah dangkal, yaitu air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Nah, biasanya kalian kenal dengan nama sumur ya. Nah, itu merupakan air tanah dangkal. Sedangkan yang kedua adalah air tanah dalam. Nah, air tanah ini letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Karena letaknya yang dalam, air tanah ini memiliki tekanan yang kuat. Apabila terjadi celah yang dapat ditembus, maka air akan menyembur keluar yang dinamakan dengan air artesis. Sedangkan air permukaan ini sebenarnya dibedakan menjadi dua ya, yaitu kelompok perairan yang tergenang seperti danau, rawa, laut, dan badan air yang mengalir seperti salju dan sungai. Nah, itulah penjelasan dari air tanah dan air permukaan. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah peristiwa bencana alam. Berbagai bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Apa saja bencana alam tersebut dan apa pula dampaknya bagi perubahan lingkungan? Mari kita belajar bersama ya. Bencana alam yang pertama yaitu erosi. Apa itu erosi? Ya, betul, adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air, atau es ya. Erosi dapat terjadi karena gejala alami atau kegiatan manusia. Nah, pengaruh erosi antara lain terhadap lingkungan, menipisnya permukaan tanah bagian atas sehingga kesuburan tanah berkurang. Menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga potensi terjadinya banjir sangat tinggi. Bencana alam yang kedua adalah terjadinya abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus yang sangat kuat ya. Nah, ini bersifat merusak. Abrasi di sini ya membuat wilayah daratan semakin berkurang. Bahkan jika abrasi terjadi pada pulau kecil, maka pulau itu dapat hilang atau tenggelam. Nah, itulah dampak dari bencana alam terhadap perubahan lingkungan di sekitar kita. Peristiwa bencana alam berikutnya yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan adalah terjadinya banjir. Banjir dapat disebabkan oleh hujan deras dalam waktu yang lama atau air laut pasang yang tinggi. Hujan deras dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitarnya. Terlebih lagi, jika air sungai penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Banjir menyebabkan daratan tergenang air. Nah, jika banjir ini dalam waktu yang lama, sangat merugikan manusia ya, seperti yang terjadi di daerah kita kemarin lalu.
sudah semestinya kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Dan yang berikutnya adalah terjadinya tanah longsor. Nah, tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Nah, hujan ini mempercepat pelongsoran tanah dengan berbagai cara. Hujan menyebabkan tanah menjadi longgar dan sangat berat, sehingga mudah longsor. Nah, jika permukiman berada di bawah lembah, ini sangat berbahaya sekali ya. Ini dapat merusak rumah, bahkan menimbulkan korban. Nah, sudah semestinya kita menjaga lingkungan alam kita dengan baik ya. Nah, kita harus bijak dalam memanfaatkan alam agar tidak terjadi bencana alam. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini tema 8 muatan IPA sudah selesai ya. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan dapat mempermudah kalian dalam memahami materi, khususnya muatan IPA tentang penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke Ibu atau silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan soal latihan di buku tematik 5H, halaman 89, bagian IPA saja. Tugas yang kedua di buku LKS 5H, halaman 34, kegiatan 3, bagian A dan B. Kiranya sudah cukup apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah kata dari Ibu dalam penyampaian materi. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian ya.